Mengejutkan, Prabowo Subianto dukung Andika Perkasa jadi Panglima TNI. Kenapa? Pergantian Panglima TNI mulai ramai diperbincangkan, sebab masa jabatan Marskal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI akan segera berakhir di penghujung 2021. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI, Fadlizon, anak buah Prabowo Subianto, menyebut sosok yang tepat untuk menggantikan Hadi adalah KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Sebab Andika Perkasa dinilai sudah terbukti dalam menjalankan tugasnya selama ini. Menurut saya, Pak Andika yang paling pas untuk menjadi Panglima TNI. Sebagai KSAD, sudah teruji dan profesional, kata Fadli. Sebagai anggota Komisi 1 yang mengurus bidang pertahanan, dia menyebut, dalam menentukan Panglima TNI, tak semestinya harus sesuai rotasi matra. Menurutnya, jika sudah ada sosok yang dianggap tepat dan memiliki latar belakang yang baik, maka sosok tersebut pantas untuk menjadi Panglima TNI yang baru. Sebenarnya, tak ada giliran atau jatah. Yang penting adalah bagaimana kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan TNI sendiri, ujarnya. Menurut saya ya, Jenderal Andika lebih cocok dalam situasi sekarang, kata anak buah Prabowo Subianto itu. Selain KSAD Jenderal Andika Perkasa, ada nama lain yang juga masuk dalam kandidat, adalah KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Jadi, apa pendapat Prabowo? Pantas jadi Panglima TNI. Kelebihan Jenderal Andika Perkasa ini bikin Prabowo Subianto oke banget. Wacana calon Panglima TNI kembali menghangat menjelang masa pensiun Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto. Calon yang paling santer berhembus adalah Andika Perkasa. Tapi ada anggapan Jenderal Andika ini nanggung soal usia. Ada anggapan Jenderal Andika sudah mendekati masa pensiun, usianya 57 tahun pada Desember tahun ini. Jika Jenderal Andika jadi Panglima TNI tahun ini, waktunya cuma setahun saja. Benarkah? Pengamat militer Fahmi Alfansi Pane mengatakan, usia ketiga Kepala Staf Angkatan TNI tak jauh beda. Selain itu, Presiden Jokowi bisa kok memperpanjang masa pensiun Panglima TNI. Usia bukan masalah besar. Presiden dapat memperpanjang masa pensiun Panglima. Bisa. Dulu pernah kejadian, pas masa Panglima TNI, Jenderal Endiartono Sutarto, di masa lalu yang diperpanjang masa pensiunnya, kata dia, kepada Hops ID. Maka dari itu, peluangnya semua kepala staf angkatan sama. Kalau melihat dari aspek usia, kalau melihat secara objektif, Fahmi menilai KSAD Jenderal Andika Perkasa lebih pantas jadi Panglima TNI. Sosok Jenderal Andika ini bukan cuma modal politik sebagai menantu Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono, tapi juga punya kelebihan jaringan internasional. Dengan modal jaringan internasional dan pernah lama menjalani pendidikan di Amerika Serikat, Jenderal Andika bisa menggunakan pengalamannya itu untuk diplomasi pertahanan dan pengadaan alutsista. Apalagi, masalah utama alutsista TNI sudah jauh tertinggal dan sudah tidak bisa ditunda lagi. Harus segera modernisasi. Fahmi menjelaskan, memang nantinya eksekusi pengadaan alutsista ada di Kementerian Pertahanan. Namun, kalau Panglima TNI yang punya kemampuan diplomasi internasional akan lebih memudahkan sesuai kebutuhan 3 matra TNI. Saya objektif saja. Kelebihan Jenderal Andika adalah pada jaringan internasional dia, karena menjalani pendidikan di Amerika Serikat. Kalau dia Panglima TNI, dia bisa mendukung Menteri Pertahanan dalam menjalankan diplomasi pertahanan dan lobi pengadaan alutsista, ujar Fahmi. Nah, dalam hal nanti Presiden Jokowi tidak tunjuk Jenderal Andika, maka diplomasi pertahanan dan pengadaan alutsista serta kerjasama militer antar negara akan lebih banyak dibebankan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Kalau bukan Jenderal Andika, Pak Prabowo akan lebih menjalankan diplomasi itu. Prabowo lebih banyak berperan, ujarnya. Fahmi mengatakan, diplomasi pertahanan dan lobi modernisasi alutsista sangat dibutuhkan. Apalagi, sekarang ini banyak dilakukan operasi gabungan atau latihan bersama militer antar negara. Nah, untuk memuluskan operasi bersama itu, sangat dibutuhkan kekuatan jaringan internasional Panglima TNI dan Kepala Staf. Butuh kepercayaan angkatan bersenjata antar negara, sehingga jaringan internasional exposure sangat dibutuhkan. Jadi, Panglima TNI itu harus exposure internasional. Jadi duet Jenderal Andika dan Prabowo itu duet yang bagus. Di lain sisi, Hendro Priyono, saya tak pernah begitu hina mau nyosor minta jabatan untuk anaknya. AM Hendro Priyono menepis tudingan dirinya melobi Presiden Joko Widodo agar mantunya Jenderal Andika Perkasa bisa menjadi Panglima TNI. Dia menyatakan tidak mungkin sehina itu meminta-minta jabatan. Hendro Priyono mengatakan dirinya tidak bicara dan tidak pernah bicara tentang hal tersebut. Ini dia sampaikan terkait adanya pemberitaan di salah satu media massa yang menudingnya melobi-lobi Jokowi agar menantunya yang kini menjabat sebagai KSAD bisa jadi Panglima TNI. Saya tidak pernah begitu hina mau nyosor minta-minta jabatan. Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri. Tidak pernah, kata Hendro dalam keterangannya kepada wartawan Senin 14 Juni. Hendro menceritakan pertemuannya pada 7 Mei 2021 berkaitan dengan ulang tahunnya ke-76. Sebagai presiden, tidak mungkin beliau yang datang ke rumah saya. Silaturahmi sebagai dua sahabat adalah hal yang biasa. Karena Pak Jokowi setelah menjadi presiden tidak berubah sama sekali. Dengan sewaktu dulu sebagai rakyat biasa, ucapnya. Hendro dalam klarifikasinya mempertanyakan media yang menulis isu dirinya melobi Jokowi agar Jenderal Andika Perkasa, menantunya, bisa jadi Panglima TNI. Tempo mengambil sumber katanya dari 3 orang purnawirawan. Kredibilitasnya mereka apa? Kenapa tidak cross-check kepada Pak Jokowi atau pihak istana yang jelas kredibel? Menyangkut pertemuan saya tersebut, tidak perlu harus mengarang berita dan ngarang-ngarang sumber. Jika pers tersebut memang terpandang dan profesional, ujarnya. Kalau mau mencuri perhatian publik untuk meningkatkan rate, jangan menyalahkan hak kebebasan pers. Melepas hoax seperti itu merupakan bentuk manipulasi terhadap hak-hak pers untuk membunuh karakter seseorang atau membuat orang jadi mati perdata, sambung Hendro. Hendro Priyono menyatakan alasannya tidak menggunakan hak jawab ke sumber berita tersebut. Menurutnya, percuma saja karena akan ditenggelamkan oleh ingar-bingar suara hoax yang terlebih dahulu sudah menyebar di publik. Melayani dengan berpolemik dimanapun punya implikasi menaikkan rate majalah atau portal medianya, yang berarti membantu Tempo mencapai tujuan, ujarnya. Media yang terpandang selalu memverifikasi kepada Dewan Pers, sehingga tidak liar dan jadi kontraproduktif, karena merusak nama baik Tempo sendiri, sambungnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?